Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan tutorial atau tata cara pendaftaran peserta didik baru di MTS KHA Wahab Muhsin Sukahideng tahun pelajaran 2023-2024 dengan menggunakan handphone atau smartphone. Pertama, buka aplikasi web browser yang biasa Anda gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian ketikkan di alamat web yang tertera di atas seperti ini. Ketikkan MTS KHA Wahab Muhsin .sch.id/ppdb. Kemudian klik go. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian scroll ke bawah. Di nama lengkap diisikan nama lengkap pendaftar atau peserta didik yang akan didaftarkan di MTS KHA Wahab Muhsin. Ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Irham Maulana. Kemudian NISN diisikan dengan NISN yang tertera di rapot atau ijazah, atau bisa diminta ke guru SD atau MI yang bersangkutan. NISN ini harap diingat untuk login kembali nantinya. Misalnya 00991234456. Kemudian alamat diisi dengan nama kota atau kabupaten domisili. Kalau misalnya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, berarti diisikan Tasikmalaya aja. Kalau berasal dari kota Tasikmalaya, artinya diisi dengan nama kotanya atau dengan kata kota. Kemudian nomor telepon atau WA diisi dengan nomor telepon yang selalu aktif dan diusahakan ataupun diutamakan yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Misalnya 081234567789. Kemudian email diisi dengan email yang tertera di HP. Nantinya fungsinya untuk apabila passwordnya lupa, bisa dilihat di email verifikasi untuk mengetahui password yang telah digunakan. Misalnya di sini MTS KHA Wahab Muhsin @gmail.com. Kemudian isikan password dengan yang paling mudah diingat. Misalnya saya gunakan di sini 123456. Kemudian klik daftar. Selanjutnya, apabila muncul tampilan seperti ini, scroll lagi ke bawah, kemudian klik login. Selanjutnya, isikan NISN yang telah tadi didaftarkan, misalnya 0099123456, dan password yang telah tadi dibuat, 123456. Kemudian klik login. Selanjutnya, klik formulir pendaftaran dan diisi NISN sesuai yang telah didaftarkan tadi. Selanjutnya, scroll lagi ke bawah, isikan NIK atau nomor induk kependudukan peserta didik, bisa dilihat di kartu keluarga atau di kartu identitas anak. Misalnya 3206264560001 misalnya. Kemudian nomor kartu keluarga ini diisi dan bisa dilihat di kartu keluarga tertera di bawah tulisan kartu keluarga. Misalnya 320626, kemudian 123456002 misalnya.
Selanjutnya pilihan kelas. Kalau misalnya lulusan tahun ini artinya masuk di kelas 7. Kalau misalnya juga mau mengulang masuk di kelas 7, dan apabila siswa pindahan maka diisi kelas 8 atau kelas 9. Misalnya di sini kelas 7. Kemudian tempat lahir diisi dengan nama kota atau kabupaten tempat lahirnya, misalnya Tasikmalaya. Kemudian tanggal lahir diisi dengan cara seperti ini, misalnya lahirnya di tahun berapa dulu, kemudian misalnya tahun 2010, bulannya misalnya bulan April tanggal 5 misalnya. Jenis kelamin dipilih apakah perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan pilih perempuan, kalau laki-laki pilih laki-laki. Kemudian status anak juga dipilih apakah anak kandung, apakah anak tiri atau anak angkat. Misalnya di sini anak kandung, pilih anak kandung. Kemudian anak keberapa, apakah anak ke-1, kedua atau ketiga, ditulis secara manual. Misalnya anak ke-1. Kemudian jumlah saudara ditulis dengan jumlah saudara yang dimiliki ditambah dengan pendaftar. Misalnya jumlah saudaranya 1, berarti jumlah saudara di sini ada 2, termasuk pendaftar. Kemudian cita-cita diisi juga, misalnya cita-citanya ingin menjadi dokter. Kemudian hobinya juga dipilih, misalnya apakah membaca, hobi sepak bola dan yang lainnya. Misalnya di sini hobinya sepak bola. Kemudian alamat di sini sudah terisi otomatis karena tadi sudah diisi. Tinggal melengkapi misalnya dusun atau kampungnya apa. Bisa juga ditulis dengan nama perum atau nama jalan, kemudian nomor rumah dan blok rumahnya itu di mana. Misalnya di sini kampungnya adalah Kampung Babakan misalnya. RT-nya diisi apakah RT 1, 2 atau 3. Kalau 1 maka ditulis 001, kalau 2 ditulis 002 dan seterusnya. RW-nya juga ditulis apakah RW 1 berarti 001, kalau 2 berarti 002. Kemudian kelurahan atau desanya diisi sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Misalnya di sini desanya Desa Sukarapi. Kemudian kecamatannya, kecamatan apa ditulis, misalnya Kecamatan Sukarami. Kemudian kota atau kabupaten ditulis juga. Kalau kabupaten maka langsung ditulis nama kabupatennya. Kalau misalnya berasal dari kota Tasikmalaya maka ditulis dengan kata kotanya. Misalnya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya berarti ditulis aja Tasikmalaya. Kemudian provinsinya, misalnya Provinsi Jawa Barat. Kode posnya sesuai dengan yang tertera di dalam kartu keluarga, misalnya 46461. Kemudian jenis tinggalnya ditulis apakah tinggal di Pondok Pesantren Sukahideng, apakah tinggal di Pondok Pesantren Sukamana, atau tinggal di Pondok Pesantren Al-Makmur. Misalnya akan tinggal di pesantren Sukahideng maka tulis Pondok Pesantren Sukahideng. Kemudian apakah penerima PKH atau tidak dipilih. Kalau misalnya penerima tulis pilih ya, kalau bukan maka pilih tidak. Selanjutnya nomor KPS jika memiliki tinggal ditulis nomor KPS-nya berapa, kalau tidak ada cukup pakai strip aja. Nomor KKS juga sama. Kemudian nomor PKH juga sama. Kemudian nama KIP, kalau misalnya penerima bantuan KIP maka ditulis nama penerimanya siapa. Kemudian kalau tidak ditulis strip aja. Nomor KIP juga sama, tinggal diisi nomornya berapa, kalau tidak maka pakai tanda strip aja. Kemudian asal sekolah,
ditulis SD atau MI sekolah asal, kalau pindahan dari MTS atau SMP mana. Misalnya di sini dari SDN Babakan 1 misalnya. Kemudian alamat sekolah asalnya tinggal ditulis nama kabupaten atau kotanya. Misalnya di sini dari Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tahun lulus diisi apakah lulus tahun ini, tahun kemarin, atau tahun sebelumnya. Kalau misalnya tahun ini berarti 2023. Kemudian nomor telepon orang tua atau WA ini ditulis dengan nomor yang biasa digunakan atau ya yang diutamakan terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Misalnya 081234566789. Kemudian nama ayah diisi, misalnya nama ayahnya atau walinya ini diisi juga di sini. Misalnya nama ayahnya sesuai dengan KTP atau KK yaitu Bapak Maman misalnya. Kemudian nicknya juga sama sesuai dengan kartu keluarga atau KTP misalnya 320621454560003 misalnya. Kemudian tempat lahir ayah juga sama diisi sesuai dengan KTP atau KK. Kemudian tanggal lahir ayah juga sama sesuai dengan KTP atau KK. Caranya sama seperti tadi. Diklik kemudian dipilih tahunnya dulu, tahun berapa. Misalnya tahunnya tahun 80, kemudian bulan Mei, bulan 5 misalnya, tanggal 5. Kemudian pendidikan ayah sesuai dengan yang tertera di KTP, misalnya kalau SD ya tinggal tulis SD, kalau SLTP tulis SLTP, kalau misalnya S1 maka ditulis S1. Kemudian pekerjaan ayah ditulis juga sesuai dengan yang tertera di dalam kartu keluarga atau di dalam KTP. Misalnya di sini adalah wira swasta. Kemudian penghasilan ayah ditulis juga bisa sesuai dengan slip gaji. Kalau misalnya tidak punya slip gaji bisa menggunakan rentang atau kisaran setiap bulannya pendapatannya berapa. Misalnya di sini pendapatannya adalah 2 juta sampai dengan 3 juta per bulan. Kemudian nama ibu juga ditulis, ya, nama ibu sesuai dengan yang tercantum dalam KTP atau KK. Ya. Misalnya di sini namanya adalah Warsidah. Kemudian nik ibu juga ditulis sesuai dengan KTP atau KK. Misalnya di sini 32062612345600004 misalnya. Kemudian tempat lahir ibu juga ditulis. Misalnya Tasikmalaya sesuai dengan KTP dan KK. Tanggal lahir juga diisi, caranya seperti tadi. Pilih tahunnya dulu. Misalnya tahunnya tahun 85, bulan Mei tanggal 6 misalnya. Pendidikan ibu juga ditulis, apakah pendidikannya SD, SLTP, SLTA atau S1. Misalnya di sini S1. Kemudian pekerjaan ibu juga ditulis sesuai dengan yang tertera dalam KTP atau kartu keluarga. Misalnya ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian apabila ibu berpenghasilan maka bisa diisi di sini, ya, sama seperti penghasilan ayah, caranya seperti tadi. Kalau misalnya tidak berpenghasilan maka cukup diisi dengan strip saja. Kemudian tanggal daftar diisi dengan tanggal daftar hari ini sesuai dengan pendaftaran, misalnya tanggalnya tanggal 1. Selanjutnya pas foto
ini diisi atau mengupload file pas foto pendaftar. Resolusi maksimalnya adalah 1000 pixel. Misal kita pilih contoh misalnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah semua lalu klik simpan. Untuk selanjutnya silahkan Anda untuk klik print form pendaftaran ya. Di sini sudah pengaturannya sudah cukup, ISO 4S, warna, kemudian potret dan seterusnya. Kalau sudah, kemudian klik simpan PDF ya. Kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya kembali. Kalau muncul tampilan seperti ini, maka cukup di refresh aja. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya adalah print kartu peserta. Print kartu peserta ini nanti dibawa ketika seleksi atau tes akademik, yang nantinya tanggalnya akan diinformasikan kemudian. Sama seperti formulir, pilih ISO 4S, potret, warna dan seterusnya, kemudian klik simpan PDF. Lalu simpan. Kemudian kembali lagi, kemudian refresh lagi, klik lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya upload dokumen. Ini untuk mengupload dokumen kartu keluarga ya. Misalnya ini saya contohkan udah diupload. Caranya dengan tambah dokumen, kemudian klik di nama file, ketikkan nama filenya misalnya kartu keluarga Irham Maulana, kemudian pilih filenya, kemudian misalnya pilih gambar, kemudian pilih hasil scan kartu keluarga Anda, kemudian klik simpan. Kalau sudah, oh ya, di sini resolusi picture terlalu besar, artinya ini filenya terlalu besar resolusinya, maka Bapak Ibu atau adik-adik semua harus mengecilkan dulu resolusinya maksimal 1000 pixel. Kemudian kalau nanti sudah selesai mengupload file kakak, maka klik titik 3 di pojok kanan atas di sini. Kemudian pilih menu pendaftaran, kemudian klik dokumen, download dokumen. Nah, di sini adalah dokumen dari berkas surat pernyataan yang harus di-download. Kemudian nanti setelah di-download, dicetak dan diisi secara manual. Selanjutnya kalau sudah diisi, nanti dibawa ketika daftar ulang. Dan untuk jadwal daftar ulang akan diinformasikan kemudian. Demikianlah tutorial atau tata cara pendaftaran peserta didik baru di MTS KHA Wahab Musin Sukahideng tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan bisa memudahkan Anda untuk mendaftar secara online di MTS KHA Wahab Musin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.